Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bogor Flasher. Oke, di konten kali ini saya kedatangan handphone Infinix Note 40s dengan kendala pergantian LCD. Oke, bisa dilihat untuk kondisi LCD-nya. Jadi cerita dari si pemilik handphone itu, dia menggantinya LCD yang OLED, tapi fingerprint tidak bisa dan sampingnya tidak lengkung ya teman-teman. Bisa dilihat dia cuman sampingnya plastik, jadi tambah tebal, dan fingerprint tidak bisa yang di layar. Sampai sekarang kondisinya sudah rusak lagi, dan si pemilik handphone datang ke tempat saya minta diganti LCD yang ori kalau ada. Makanya saya sanggupi untuk LCD orinya. Ini saya sudah siapkan. Kalau yang ini original 100% ya teman-teman. Jadi bawaannya, nah sampingnya bisa dilihat lengkung, Super AMOLED. Dan sebenarnya video ini diupload itu handphonenya sudah diambil oleh pemiliknya, tapi sebelumnya pemasangan saya record. Dan alhamdulillah untuk fingerprint sudah dites aman sama si pemilik. Oke, langsung saja saya bongkar handphonenya. Di sini buka tutup belakangnya dulu. Nah, di sini ada fleksibel NFC, hati-hati putus ya teman-teman. Nah, untuk NFC itu untuk kaca kamera. Sini kita bongkar terlebih dahulu. Untuk pembongkaran tidak saya skip ya teman-teman, jadi real full apa adanya saya bongkar sampai baut-bautnya juga, kecuali ada skip mungkin karena memang kebetulan saya juga konten sambil jualan, kadang ada customer makanya saya tinggal, cuman saya skip di bagian itunya paling. Nah, untuk penggantian LCD yang original ini satu set sama frame, jadi kita perlu memindahkan board UI sama mesin ya, yang di bawah sama atas, dan fleksibel baterai semua kita pindahkan. Jadi tidak ngelem LCD gitu, tidak ya teman-teman, karena sudah include frame. Di sini kita tes terlebih dahulu, berhubung LCD-nya juga belum saya tes. Nah, dia untuk fleksibel LCD ada di bawah. Oke, kita buka dulu NFC-nya. Kita amankan terlebih dahulu. Nah, itu untuk fleksibel LCD-nya. Karena fleksibelnya pendek, makanya saya buka fleksibel yang LCD-nya yang ke mesin itu saya angkat ya teman-teman. Ini amankan dulu sebentar. Nah, itu agak pendek jadi agak susah untuk ngetes LCD-nya. Dari depan pun malah nambah tidak sampai, karena kalau itu nggak sampai dia pendek sekali.
di sini harus hati-hati untuk fleksibel LCD-nya, takut sobek, harus ekstra hati-hati. Memang agak susah ya, mohon maaf ya teman-teman. Bisa aja dengan angkat baterai, cuman ini ya baterai belum saya angkat, sepertinya bisa. Nah seperti itu, bisa dia masuk. Oke, kita tes terlebih dahulu. Alhamdulillah nyala. Warnanya kalau yang original 100% itu tajam banget warnanya ya teman-teman, bisa dilihat. Untuk gambarnya, kualitas warna. Nah kebetulan untuk pinnya saya diberitahu si pemilik handphone untuk pengetesan LCD-nya. Nah ini untuk tipenya sebenarnya Note 40s ya teman-teman, karena itu bisa diganti. Ini saya tes, nah bisa diganti ketikannya, karena LCD-nya ini saya beli Note 40s dan dia tunjukkan dusnya juga tipenya Note 40s. Biasanya terlihat di informasi versi ya. Nah di situ Note 40s. Oke, sekarang kita matikan, nyalakan, tes. Takutnya slip, nggak nyala lagi. Nah, aman ya. Oke, kita matikan saja handphonenya, lanjut pindah mesin. Nah LCD-nya sampingnya tuh plastik teman-teman, jadi bukan lengkungan kaca ya. Sebenarnya dengar ceritanya sih agak kecewa dia, karena minimal fingerprint yang di servis sebelumnya katanya fingerprint bisa, setelah dipasang ternyata tidak bisa. Oke, di sini kita angkat untuk mesinnya pelan-pelan. Kalau keras jangan sampai melengkung, karena riwayat handphone tuh kita tidak tahu ya teman-teman. Kadang karena bekas jatuh, ada retakan di sebelah mana kita tidak tahu ya, pas masih ada baut mungkin dia masih nempel jalur-jalurnya. Sepengalaman saya ya teman-teman, ini berbagi pengalaman. Nah setelah kita angkat mesin, kita pasang, mesinnya mati. Itu saya pernah mengalami seperti itu ya, mungkin masih ada baut, dia masih nempel, pas nggak ngembang, nggak gerak lah seperti itu. Pas kita angkat, apesnya ada di kita. Nah pasti customer bilangnya datangnya nyala gitu, apalagi
rusaknya penggantian LCD seperti itu. Jatuh tuh jatuh seperti apa kan kita tidak tahu riwayatnya gitu. Mohon maaf ya teman-teman, agak bising karena saya di pinggir jalan ini recordnya. Untuk yang ori itu biasanya saya kalau yang ganti frame itu biasanya busa-busa, atau untuk busa mesin apa biasanya tidak ada, saya pindah-pindahkan juga. Tapi di sini untuk Infinix ini saya melihat itu sudah terisi semua. Nah, untuk karet di bawah kamera, contohnya kamera depan, nah itu kan ada busa biar mesin tidak langsung ke frame ya, biar ada per lah dikit. Nah tuh sebelah situ, tapi di frame yang baru sudah ada semua, termasuk tombol sudah include semua. Ini enak kalau kayak gini teman-teman, tinggal kita pindahin untuk speakernya tuh. Nah, untuk fleksibel on off pun tidak usah karena sudah ada ya di LCD baru. Nah, untuk ini biasanya harus hati-hati. Nah, harus pas aja, nyongkelnya harus pas. Kalau tidak pas biasanya dia pecah. Kalau kebelah dua biasanya dia kresek-kresek nanti jadinya. Makanya harus pas. Tuh busanya sudah ada semua. Nah itu tidak usah dipindah karena sudah ada ya. Biasanya saya sepengalaman saya tidak dapat kalau yang busa-busa seperti itu, tapi ini Infinix dapat ya, alhamdulillah. Jadi tinggal pindahkan saja, itu langsung tinggal mindahin mesin. Mohon maaf, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Saya di sini hanya berbagi pengalaman. Di sini juga saya masih belajar. Jadi kita belajar bareng-bareng, oke? Oke, di sini masih ada SIM tray-nya. Kita lepas terlebih dahulu.
Oke, di sini pindahkan vibrator. Untuk fleksibel sudah include, dapat juga tidak usah dipindahkan. Fleksibel speaker bawah atau buzzer. Nah, ini untuk vibrator atau getar kita pindahkan juga. Untuk vibrator harus dilem ya, karena nanti kalau getar dia gerak-gerak, takutnya ada bunyi-bunyi koplak-koplak ya. Kalau getar itu wajib dilem. Nah, ini untuk fingerprint yang di layar ini harus hati-hati. Harus pas nyongkelnya, jangan sampai copot ke belah dua ya, jangan sampai. Ini saya lihat dulu celahnya di sebelah mana dia, baru kita congkel. Oke, jangan dipaksa. Saya cari yang tipis dengan cutter. Nah, seperti itu. Lensanya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Repot kalau ketinggalan, nanti tidak bisa. Untuk Infinix ini kemarin pas dites fingerprint tidak usah kalibrasi, jadi langsung bisa ya teman-teman, tidak seperti Samsung. Pasti pemilik tes langsung bisa. Nah, untuk menahan itu kuncian kita masukin saja SIM tray-nya. Oke, kita pindahkan fleksibel dan ini harus angkat baterainya.
Dan di sini agak keras karena belum pernah dibongkar, makanya saya butuh bantuan cairan glue remover atau bisa thinner juga. Nah, untuk nyongkel juga usahakan pinset kalau mau pinset, tapi yang tumpul ya teman-teman, jangan yang tajam, bisa terbakar baterainya. Nah, mulai agak keangkat, dibantu cairan. Bisa dilihat dari keras banget tuh baterai, berarti yang ganti LCD sebelumnya ini tidak include frame. Karena kalau include frame dia harus angkat baterai seperti ini. Nah, untuk baterainya bisa ya press ya, bisa dilihat rata. Oke, di sini tinggal pindahkan fleksibel. Kita lepas terlebih dahulu. Oke, di sini tidak ada lagi yang harus dipindahkan untuk frame lamanya.
pasang soket baterainya terlebih dahulu. Untuk antenanya kita pasangkan kembali. Untuk LCD yang ori ini bener-bener sentuhnya enak banget teman-teman, sudah saya tes, jadi bener-bener licin. Aslinya sih memang kualitasnya memang kalau yang asli. Itu posisi kamera sebenarnya di atas kepala saya persis. Biasanya kalau goyang tuh kesenggol ya teman-teman, mohon maaf. Untuk fleksibel casnya ini kurang pas. Sebetulnya tadi harus dipasang dulu sebelum pasang baterai. Karena tidak pas, jadi kita harus angkat lagi baterainya. Kurang ke kiri seperti itu teman-teman.
baru untuk pemasangan buzzer. Dan antenanya jangan sampai lupa, antena sinyal. Ada yang ganjal, ternyata saya cek, ternyata kabel antenanya belum dipasang itu teman-teman. Nah, oke, pasang soket baterai.
Ini coba kita nyalakan. Ini kurang tekan mesinnya teman-teman, jadi fleksibel tombolnya nggak sampai ke board mesin yang di sebelah kiri. Nah, saya tekan dulu. Oke, alhamdulillah. Nah, itu bagus banget aslinya, dia lengkung, tipis juga. Sentuhannya ini licin banget teman-teman. Kalau yang asli itu kualitas warnanya tajam. Rekomendasi kalau mau ganti LCD tipe yang melengkung gini LCD-nya, usahakan yang ori. Untuk video perakitan tutup belakang, tutup mesin tidak usah saya record ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi edukasi buat teman-teman teknisi ponsel. Dan jangan lupa untuk like, subscribe-nya biar saya tambah semangat untuk upload video-video yang lainnya juga. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.